Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan cerita-cerita yang menarik. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini, saya ingin bercerita tentang satu sosok horor yang digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang berwarna putih dengan rambut kusut panjang terurai dan bermata merah. Pemberian warna lain dalam penggambaran sosok horor ini semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian itu. Sosok ini sering kita sebut dengan nama kuntilanak. Kisah kuntilanak yang pernah dibedah oleh antropologi kelahiran Jerman, Timo Duile, dalam artikelnya yang berjudul Kuntilanak, Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Dalam artikel tersebut dijelaskan kalau kuntilanak pertama kali muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Dikisahkan bahwa hantu kuntilanak muncul ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tahun 1771. Para pekerja membangun kota tersebut atas arahan dari Sultan Abdurrahman Al-Qadri dengan menggunakan bahan-bahan dari alam seperti batu dan kayu. Ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon dekat sungai, tiba-tiba muncul suara aneh melengking dari atas pohon. Tidak hanya para pekerja yang diganggu, tapi masyarakat biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan sosok ini. Singkat kata, para kuntilanak berhasil diusir oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadri yang dibantu oleh masyarakat sekitar. Dan pohon tempat kuntilanak itu berdiam diri ditebang dan kayunya digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan lainnya. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Dikisahkan bahwa kuntilanak terbentuk berdasarkan cerita masyarakat mengenai tragedi sakit hati perempuan oleh Ahmad Deptian Januari Rizki dan kawan-kawan. Warga meyakini bahwa sosok kuntilanak berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan, tapi anaknya belum sempat lahir ke dunia. Kisah lainnya menyebutkan bahwa ada seorang wanita cantik dari kaum bangsawan yang sakit hati karena diusir dari rumah lantaran membuat kesalahan yang cukup fatal. Rasa sakit hati itu membuat wanita tersebut suka berteriak, marah, kecewa, dan membuatnya tidak mengurus diri. Rambutnya menjadi acak dan pakaiannya compang-camping. Hingga suatu hari, wanita itu telah sampai di puncak penderitaan dan meninggal dengan kondisi yang tidak wajar, merana, dan mengenaskan. Kematiannya yang tidak wajar membuat sosok kuntilanak ini bangkit dari kematian dan mendiami pohon besar dekat rumahnya. Banyak versi cerita awal kemunculan makhluk kuntilanak ini. Namun semuanya memiliki kesamaan, yaitu wanita yang mati secara tidak wajar sehingga arwahnya gentayangan dengan memakai baju putih panjang, rambut panjang tapi kusut, dan bermata merah. Namun ada juga yang menyatakan bahwa bentuk wajahnya lebih besar sehingga terlihat tidak proporsional. Tempat hidup makhluk ini umumnya di hutan dan bergelantungan di pohon-pohon besar
atau terkadang berjalan melayang entah kemana tujuannya. Ada banyak kisah nyata yang berkaitan dengan penampakan hantu ini. Salah satunya adalah kisah dari Pak Anto yang memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk gaib. Cerita ini terjadi pada tahun 1997. Pak Anto yang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur mengalami gangguan dan teror dari makhluk gaib yang sering disebut kuntilanak. Pak Anto yang bertugas di lapangan saat itu bekerja berdasarkan shift. Beberapa minggu shift siang dan beberapa minggu berikutnya dapat shift malam. Kembali ke tahun 1980-an, Pak Anto kecil ikut ayahnya tinggal di kota A di Kalimantan Timur. Menamatkan pendidikan sekolah dasar di kota tersebut dan kemudian pindah ke Jakarta hingga selesai kuliah. Dari kecil, Pak Anto sering kali melihat penampakan berbagai jenis makhluk gaib. Sehingga saat beranjak dewasa, tidak menjadi ketakutan yang berarti. Selama makhluk-makhluk tersebut tidak mengganggu dan hanya menampakkan wujud mereka. Setelah menamatkan kuliah, Pak Anto mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Sehingga Pak Anto tidak merasa aneh dengan kondisi dan situasi di sana, walaupun terjadi sedikit perubahan. Awal bekerja di tahun 1997, Pak Anto bertugas di lapangan, yang artinya harus bekerja di dalam hutan. Sekian lama bekerja, Pak Anto memiliki banyak pengalaman melihat makhluk-makhluk gaib. Hingga pada tahun 2009, tepatnya saat Pak Anto mendapatkan tugas shift malam, teror mulai terjadi. Saat itu, Pak Anto ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di dekat persimpangan sungai. Shift malam berlangsung normal hingga pukul 10. Pak Anto melakukan pemeriksaan pekerjaan, persis berada di pinggir sungai. Sungai tersebut merupakan sungai bercabang. Satu sungai besar menjadi dua sungai kecil. Di tengah-tengahnya terdapat tanah lembab bercampur lumpur dari air sungai. Pada umumnya, tempat itu dinamai dengan nama Delta. Dipercaya oleh orang-orang di Kalimantan bahwa Delta adalah tempat makhluk-makhluk gaib bermukim, karena udara di sekitar lembab dan tanahnya berlumpur. Saat melakukan pemeriksaan, Pak Anto tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sesosok kuntilanak yang berada di seberang sungai yang lebarnya sekitar 12 meter. Awalnya Pak Anto mengabaikan penampakan tersebut. Namun, sekonyong-konyong kuntilanak tersebut melayang dan mendekat ke arah Pak Anto hingga jarak yang cukup dekat. Karena merasa takut, Pak Anto segera berlari mendekati seorang operator alat berat yang sedang bekerja di area itu. Lalu mereka berbincang dan Pak Anto menyebutkan bahwa ada penampakan kuntilanak. Tanpa disangka, operator itu berkata kalau kuntilanaknya berada persis di belakang Pak Anto. Maka Pak Anto dan sang operator segera berlari menuju tempat yang lebih ramai dengan pekerja lain. Setelah berlari cukup jauh, mereka kemudian beristirahat sambil menarik nafas. Lalu berjalan menuju kantor untuk melaporkan kejadian dan posisi alat berat yang beroperasi kepada pengawas lapangan yang bertugas malam itu. Ramai-ramai mereka menuju tempat kejadian untuk melihat situasi dan memarkirkan alat berat agar tidak membahayakan yang bekerja shift siang nanti. Dan kembali ke kantor tempat pengawas lapangan bertugas. Waktu menunjukkan jam 12 malam saat setelah semua mereda.
Lalu, Pak Anto dan operator menuju kantin untuk menenangkan diri sambil makan tengah malam. Setelah selesai makan, Pak Anto mendapatkan panggilan melalui radio panggil atau handy talkie bahwa Pak Anto harus menuju ke suatu tempat di pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan hujan deras. Dengan kondisi agak ragu, Pak Anto bergegas menuju mobil yang biasa dipakai, yaitu mobil double cabin, ditemani dengan satu driver dan satu rekan kerja lainnya. Bertiga mereka berangkat menuju tempat yang dimaksud. Tidak lama perjalanan, hujan mereda dan berhenti. Kemudian jalanan tanah terlihat kering, pertanda daerah tersebut tidak turun hujan. Mobil jalan secara perlahan dan dengan hanya mengandalkan penerangan lampu mobil untuk menerobos gelapnya malam. Karena situasi sangat sepi, driver menyalakan audio mobil, mendengarkan lagu untuk mengusir sepi dan hening. Sambil menikmati alunan lagu dari audio mobil, tanpa sadar Pak Anto bersiul mengikuti alunan lagu. Seketika sang driver menegur Pak Anto untuk tidak bersiul karena diyakini bahwa bersiul di malam hari di daerah tersebut dapat membawa sial dan mendatangkan gangguan dari makhluk gaib. Pak Anto pun tersadar dan segera membaca doa-doa yang dihafal. Tapi tidak lama berselang, benar saja, teror pun mulai berdatangan. Mulai terjadi penampakan nan jauh di sebelah kiri mobil saat berjalan. Di tengah gelapnya hutan di malam hari, terlihat sesosok wanita dengan baju putih panjang berayun-ayun di dahan pohon. Pak Anto yang mulai merasa takut terus membaca doa. Namun bukannya menghilang, makhluk tersebut bahkan mendekat dan akhirnya sangat dekat sekali. Makhluk tersebut berada persis di samping kiri kaca mobil dan terbang mengikuti laju mobil. Kejadian itu berlangsung cukup lama sehingga membuat Pak Anto dan sang driver yang ternyata bisa melihat makhluk gaib juga merasa ketakutan dan mulai panik. Situasi dalam mobil sudah semakin mencekam. Driver memacu laju mobil agar kencang supaya bisa tiba di tujuan lebih cepat. Namun karena jalan berbatu dan tanah, maka guncangan dalam mobil lebih dari biasanya. Sesaat kemudian makhluk tersebut menghilang dari pandangan, sehingga suasana dalam mobil sedikit agak tenang. Namun kemudian rekan kerja Pak Anto yang duduk di kursi belakang berteriak-teriak entah mengapa. Pak Anto yang merasa ada sesuatu yang tidak beres menengok ke belakang. Namun apa yang kemudian terjadi adalah teror berkepanjangan. Kuntilanak yang tadi berada di sisi kiri mobil sekarang berada di bak mobil persis di belakang kursi penumpang sambil memperlihatkan wajah buruk dan mata yang merah menyala, membuat seisi mobil menjadi semakin takut dan panik. Driver memacu mobil dengan kecepatan di atas batas normal yang membuat mobil berguncang dengan keras. Sambil terus membaca doa, Pak Anto berharap semua akan berlalu dan membaik. Beberapa saat kemudian kuntilanak itu menghilang. Driver lalu berkata, "Pak Anto, sebaiknya kita kembali ke office saja, karena semakin ke sana situasi semakin tidak baik." Berdasarkan saran dari sang driver, Pak Anto memutuskan untuk kembali ke office. Setelah itu, kondisi mulai membaik. Kuntilanak yang tadi berada di bak mobil pun sudah menghilang. Suasana kembali berangsur tenang, hingga mobil tiba di jalan berbelok, dan di sebelah kiri terdapat tebing yang menjulang tinggi. Sang driver tiba-tiba menghentikan laju mobil. Pak Anto dan rekan kerjanya beserta driver kemudian memandangi tebing tersebut dengan takjub.
Hal ini dikarenakan di sepanjang tebing dari ujung terdekat hingga ujung terjauh terlihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka melihat penampakan dari berbagai jenis dan bentuk makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak. Pak Anto yang awalnya takut sekarang berubah menjadi takjub atas penampakan tersebut dan berkata, "Ya Allah, sungguh maha besar Engkau dengan segala bentuk makhluk yang Engkau ciptakan." Makhluk-makhluk tersebut sepertinya tahu kalau mereka dilihat oleh manusia, karena mereka pun memandang balik ke arah mobil. Kejadian itu berlangsung cukup lama hingga mereka menghilang dari pandangan. Kemudian mobil berjalan meninggalkan tempat tersebut dan langsung kembali ke office. Pagi setelah waktu subuh, Pak Anto bersiap untuk alih shift dengan rekan yang masuk siang dan kemudian berjalan menuju mes untuk beristirahat. Sore harinya, setelah kejadian semalam, Pak Anto jadi merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Karena ada perasaan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hingga akhirnya terjawab bahwa setelah kejadian semalam, penglihatan Pak Anto menjadi lebih terbuka. Setiap malam, Pak Anto melihat makhluk-makhluk gaib lalu lalang seperti kehidupan manusia pada umumnya. Dan yang lebih membingungkan adalah terjadinya duplikasi. Maksudnya adalah Pak Anto melihat rekan kerjanya bisa menjadi lebih dari satu dalam satu waktu dan di tempat yang berbeda. Kondisi tersebut membuat Pak Anto menjadi bingung mana manusia dan mana yang duplikasi. Dari kebingungan itu, Pak Anto akhirnya menyadari mana yang benar manusia atau bukan. Yang manusia akan menjawab saat ditegur. Dan yang bukan manusia akan diam dan berlalu begitu saja tanpa ekspresi. Hal ini berlangsung selama beberapa hari ke depan dan membuat diri Pak Anto larut dalam kebingungan. Hingga akhirnya hal tersebut diceritakan kepada sang driver yang saat malam kejadian bersama Pak Anto. Lalu sang driver menyarankan agar segera datang ke orang pintar minta untuk disembuhkan. Tak lama kemudian Pak Anto datang ke orang pintar dan berobat. Dikatakan oleh orang pintar, katanya Pak Anto sudah mengganggu kuntilanak saat malam pertama kejadian. Kondisi kembali normal, hanya saja sering terjadi penampakan namun tidak sampai mengganggu. Hari-hari berlalu seperti biasa hingga pada suatu malam sekitar jam 10 saat Pak Anto dan 3 rekan kerja lainnya kembali dari kota terdekat dan memasuki kawasan pertambangan, kembali terjadi penampakan di jalan. Penampakan sosok kuntilanak dengan mata merah dan memandang ke arah Pak Anto seolah-olah marah. Kejadian berlangsung tidak lama. Sosok tersebut hilang dan tidak ada yang melihat kecuali Pak Anto. Pagi hari aktivitas berlangsung normal. Namun saat berada di kantin untuk sarapan, salah seorang rekan Pak Anto yang bernama Pak Diki datang menghampiri meja makan dan kemudian berkata, "Pak, semalam waktu saya kerja, saya lihat ada batu besar di pinggir sungai di area kerja. Batunya mengeluarkan cahaya, Pak." Lalu Pak Anto menjawab, "Batu besar apa, Pak Diki? Tempo hari saat kejadian saya tidak melihat ada batu besar." Pak Diki kembali berkata, "Posisi batunya persis di bibir sungai. Masalahnya, batu itu tidak bisa dipindahkan bahkan dengan alat berat sekalipun." Pak Anto yang mendengar pernyataan dari Pak Diki merasa heran karena pada saat malam kejadian Pak Anto tidak melihat adanya batu besar itu. Kemudian Pak Anto kembali berkata,
Gini aja Pak Diki, nanti menjelang sore kita cek langsung saja ke lapangan. Dan dijawab iya oleh Pak Diki. Menjelang sore, Pak Anto, Pak Diki, dan 2 rekan kerja lainnya bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, terlihat ada 2 unit alat berat sedang bekerja dan 1 unit lagi berada dekat batu dengan posisi standby. Mereka berempat turun dari mobil dan menuju area kerja untuk melihat secara langsung kondisi batu itu. Bentuk batu seperti pada umumnya batu kali. Hanya memang ukurannya cukup besar dengan diameter 2 meter lebih. Maka operator segera diperintahkan untuk membongkar batu itu. Saat dilakukan penggalian hingga 2 meter ke dalam, terlihat badan batu masih menancap ke dalam tanah. Lalu diputuskan untuk mendorong batu. Namun batu tidak bergeming dan tidak bergerak sedikit pun. Semua menjadi heran, batu apa ini? Pak Diki pun berkata, kalau malam batu itu bercahaya cukup terang hingga orang-orang yang berada di puncak bukit pun bisa melihat ujung dari cahaya batu. Karena dirasa usaha membongkar batu itu sia-sia, maka diputuskan untuk menghentikan pekerjaan hingga ada perintah baru dari pimpinan. Malam hari Pak Anto pun berdinas seperti biasa. Karena penasaran, Pak Anto bergegas menuju tempat batu. Dan di tempat tersebut, kegiatan pekerjaan berlangsung dengan normal, kecuali batunya masih berada dalam posisi yang sama. Batu tersebut mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Banyak yang beranggapan cahaya itu merupakan pantulan dari lampu-lampu penerangan di lokasi yang baru dipasang. Tapi kalau diperhatikan secara cermat, batu itu tidak memantulkan cahaya. Seolah-olah batu itu seperti lampu senter yang memiliki sumber cahaya sendiri. Waktu istirahat makan tengah malam, Pak Anto berkesempatan kembali ke kamar untuk beristirahat dan sholat malam. Saat akan ambil air wudhu, terdengar suara ketukan pintu kamar. Pak Anto segera bertanya, "Siapa ya?" Namun tidak ada jawaban dan ketukan kembali terdengar. Pak Anto segera membuka pintu, namun tidak ada seorang pun di luar. Lalu kemudian pintu ditutup dan dikunci. Saat akan kembali ke kamar mandi untuk wudhu, terdengar suara wanita merintih sangat jelas di telinga dan seakan-akan berada sangat dekat. Karena rasa penasaran, maka hordeng kamar pun dibuka dan lagi-lagi terjadi penampakan kuntilanak dengan mata merah menyala dan wajah yang seakan-akan marah. Pak Anto pun tertegun dengan penampakan itu, namun segera tersadar dan bergegas untuk ambil air wudhu dan sholat malam. Tidak lama, penampakan dan suara hilang seketika. Selesai sholat, Pak Anto merasa lelah dan merasa tidak enak badan. Maka diputuskan untuk tidak meneruskan dinas malamnya dan memberitahukan kepada pimpinan yang bertugas malam itu. Tidak lama berselang, Pak Anto pun tertidur dan bermimpi didatangi seseorang, namun tidak jelas apakah pria atau wanita. Sosok ini kemudian berkata, "Kamu sudah melanggar wilayah tanah orang tanpa permisi, dan akibatnya orang tersebut jadi marah. Segera minta maaf." Kata-kata dalam mimpi itu. Pak Anto pun terbangun. Setelah terbangun, badan tidak nyaman dan terasa agak panas. Maka kemudian Pak Anto menuju klinik di dalam lokasi untuk memeriksakan kesehatannya. Sewaktu diperiksa, suhu tubuh mencapai angka 38 derajat. Setelah dibeli obat, Pak Anto segera kembali ke kamar untuk istirahat. Keesokan malam harinya, Pak Anto kembali izin untuk tidak bekerja. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba langit di luar menjadi terang seakan menyorot
ke arah kamar. Dan seketika kembali muncul sosok kuntilanak sambil tertawa cekikikan. Karena kaget dan merasa kesal, Pak Anto pun berkata dengan suara lantang, "Dasar setan laknat, pergi kamu dan jangan kembali lagi. Pergi, pergi!" Tidak lama berselang, penampakan tersebut menghilang dan situasi menjadi kembali tenang. Setelah malam itu, penampakan jarang terjadi. Walaupun ada, tapi tidak mengganggu dan hanya sekilas. Beberapa hari kemudian, pihak perusahaan mendatangkan seorang ustadz untuk mendoakan keselamatan para pekerja. Dan akhirnya, gangguan dari kuntilanak berangsur-angsur hilang dan batu besar bisa dibongkar dan sudah tidak mengeluarkan cahaya lagi. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.